saya Irna. Saya akan menjelaskan di dalam bab 1 ini, di dalam Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia itu ada 5. 1. Pertama, Pancasila pra-kemerdekaan. Kedua, Pancasila era kemerdekaan. Dan ketiga, Pancasila era Orde Lama. Dan keempat, Pancasila era Orde Baru. Dan kelima, Pancasila era Reformasi. Bab 1 yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila pra-kemerdekaan. Ketika Dr. Rajiman Widyoningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Kedua, Pancasila era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila era Orde Lama yang berisikan dekret presiden. Dekret presiden tersebut berisikan 1. Pembubaran konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Yang keempat adalah Pancasila era Orde Baru. Demokrasi semakin santer mengkritik praktek pemerintah Orde Baru yang tidak transparan dan otoriter, represif, korup, dan manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Meski demikian, kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden Soekarno pada 21 Mei 1998. Kelima, Pancasila era reformasi. Pancasila pada era reformasi ini pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti. Namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat total terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sekarang saya akan bahas bab 2 tentang Pancasila sebagai dasar negara. Akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara RI tahun 1945, dan kedua, penyebaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan ketiga, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Sekarang bab 2, Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pertama, Pancasila adalah cerminan dari jiwa-jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Kedua, pokok kaidah yang tidak tertulis mencangkup hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Pokok kaidah yang tidak tertulis adalah fundamen moral negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua adalah penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pertama, pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Kedua, dalam pengertian yang simbolik itu, bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan memiliki makna penting untuk menunjukkan identitas dan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Ketiga, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. Sekarang di dalam bab 3. Bab 3 kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Akan dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, Pancasila dan liberalisme.
Dan kedua, Pancasila sebagai komunisme. Dan ketiga, Pancasila dan agama. Dan keempat, penutup. Sekarang bab ketiga, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, Pancasila dan liberalisme. Rahasia negara-negara liberal, Surjono Puspowardojo mengatakan bahwa kekuatan liberalisme terletak dalam menampilkan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kebenaran. Yang kedua adalah Pancasila sebagai komunisme. Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara. Ketiga, Pancasila dan agama. Agama-agama dimandatkan oleh GBHN tahun 1988 bahwa semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara terus-menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etika, dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Dan terakhir adalah penutup. Bangsa Indonesia harus melaksanakan nilai-nilai instrumental ideologi Pancasila, yaitu taat asas terhadap nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan yang ada pada pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal dalam UUD 1945. Sekarang sampai bab keempat, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, pengertian filsafat. Kedua, filsafat Pancasila, diantaranya dasar ontologis Pancasila, dasar epistemologis Pancasila, dan dasar aksologis Pancasila. Dan ketiga, hakikat sila-sila Pancasila. Dalam bab keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, tersusun dari kata filosof yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi. Yang kedua, yaitu filsafat mempunyai banyak arti tergantung pada bagaimana filosof-filosof menggunakannya. Yang kedua, filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu pertama, dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Yang kedua adalah dasar epistemologis Pancasila. Dasar epistemologis Pancasila juga berkait erat dengan dasar ontologis Pancasila karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila. Ketiga, dasar aksiologis Pancasila. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Dan selanjutnya C, hakikat sila-sila Pancasila. Pertama, kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis, dan kedua, hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling menguasai. Sekarang bab kelima, Pancasila sebagai sistem etika, dibagi 4 bagian. Pertama, apa itu etika? Dan kedua, aliran besar etika yang diantaranya etika ideologi, etika teologi, etika keutamaan, dan bagian yang ketiga, etika Pancasila, serta keempat, Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara, studi kasus korupsi. Bab kelima adalah Pancasila sebagai sistem etika. Apa itu etika? Etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Kedua, aliran besar etika. Dalam kajian etika dikenal 3 teori aliran besar, yaitu deontologi,
teleologi dan keutamaan. Yang ketiga, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketentuan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan keempat adalah Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara, studi kasus korupsi. Penanaman satu nilai tentunya tidak cukup dan memang tidak bisa dalam konteks Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sekarang tiba bab ke-6, yaitu membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, pendahuluan, kedua, ilmu dan perspektif historis, dan ketiga, beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan, serta keempat, pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan, dan kelima, prinsip-prinsip berpikir ilmiah, keenam, masalah nilai dalam IMTEK, dan ketujuh terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi. Yang keenam, terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, kerangka dasar nilai ini harus menggambarkan suatu sistem filosofi kehidupan yang dijadikan prinsip kehidupan masyarakat yang sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kedua adalah ilmu perspektif historis. Fenomena perubahan tersebut tercermin dalam masyarakat kita yang dewasa ini sedang mengalami masa transisi simultan, yaitu masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Kedua, masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan, dan ketiga, masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global mandat. Dan ketiga, yaitu beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan, yaitu aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Dan keempat adalah pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Pertama, pilar ontologi, kedua, pilar epistemologi, dan ketiga, pilar aksiologi. Dan kelima adalah prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Pertama, objektif, rasional, logis, sistematis, dan metodologis. Keenam adalah masalah nilai dalam IMTEK. Pertama, keserbamajemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. Kedua, dimensi moral dan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Dan ketujuh, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi. Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu.